Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Karena di sini Kakak Asmita dalam keadaan yang luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita mau berdoa dulu. Yuk, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sampai hari ini masih kami rasakan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati kami untuk hati dan pikiran kami supaya kami mau fokus mendengarkan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, renungan hari ini adalah tentang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitabnya ada di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian apa? Perjanjian Lama. Namanya adalah Yunus. Siapa adik-adik? Yunus. Ya. Tokoh Alkitabnya bernama Yunus yang ada di Perjanjian Lama. Adik-adik, ceritanya adalah Yunus, anak Tuhan, suatu hari tidak taat adik-adik. Suatu ketika Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus, pergilah ke Niniwe. Tolong sampaikan kepada mereka kalau aku telah melihat perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Peringati mereka agar mereka bertaubat. Akhirnya adik-adik, pergilah Yunus ke pelabuhan kapal, tapi ternyata dia tidak pergi ke kapal yang menuju ke arah Niniwe. Dia malah pergi ke kapal yang arahnya ke Tarsis adik-adik. Kemana? Tarsis. Ketika Yunus pergi ke kapal yang mau ke Tarsis, dia sudah bayar, sudah masuk ke dalam kapal itu adik-adik. Tidurlah dia di sana dengan nyenyak. Ternyata adik-adik ada badai besar. Badainya besar banget, benar-benar kencang adik-adik. Lalu mereka semua bingung, mereka panik. Ada apa ini? Kenapa ini? Kok bisa begini? Tidak biasanya seperti ini. Mereka semua takut adik-adik. Akhirnya karena mereka takut, mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing. Tapi ternyata badainya tetap berlangsung. Lalu mereka berkumpul dan berdiskusi. Siapakah di antara kita yang berbuat kesalahan sehingga badai ini datang? Nah, adik-adik, orang-orang di kapal itu melihat Yunus yang sedang tertidur dengan nyenyaknya. Dibangunkannya lah Yunus. Hei kamu, coba sini, mari kita berdiskusi. Akhirnya berbicara mereka. Mereka membahas tentang siapakah yang melakukan kesalahan sehingga malapetaka ini datang adik-adik. Akhirnya setelah mereka berdiskusi, mengakulah Yunus, aku adalah anak Tuhan yang sedang tidak menjalankan tugasku. Maka akulah yang menyebabkan ini terjadi. Lalu bagaimana ini? Karena kamu angin badai ini kencang sekali. Sungguh sangat-sangat kencang sehingga mereka semua panik adik-adik. Akhirnya Yunus berkata, baiklah, campakkanlah aku ke laut itu untuk menjadi korban supaya angin badai ini berhenti. Akhirnya adik-adik, Yunus dibuang ke dalam laut dan ternyata Yunus dimakan oleh ikan yang besar banget. Setelah Yunus sudah ditaruh ke laut, ternyata angin badainya berhenti adik-adik. Ternyata benar saja, Tuhan Yesus melihat ketidaktaatannya Yunus sehingga membuat badai besar itu terjadi. Masuklah Yunus ke dalam perut ikan yang sangat besar. Nah adik-adik, di dalam perut ikan tersebut
Yunus sendirian 3 hari 3 malam, ia mulai merasa sedih sekali. Dia menyesal karena tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya adik-adik, Yunus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kepadamu aku hanya bisa meminta tolong. Tolong Tuhan, tolong aku, keluarkan aku Tuhan. Dia minta tolong, dia minta pengampunan adik-adik, dia minta Tuhan Yesus mengampuni. Dia meminta Tuhan untuk mengampuninya adik-adik. Dan ternyata Tuhan mendengar Yunus berdoa. Setelah itu adik-adik, dikabulkannya lah, keluarkannya lah Yunus dari perut ikan itu. Nah adik-adik, dari cerita Yunus di perut ikan, yang kita bisa ambil adalah kita sebagai anak Tuhan sudah sewajarnya untuk taat dan patuh akan perintah Tuhan. Karena jika kita tidak mentaatinya, Tuhan Yesus akan sedih, akan marah, akan kecewa kepada adik-adik. Sama seperti adik-adik yang ada di rumah ketika tidak mentaati perintah orang tua. Coba di sini, kalau mama papa suruh adik-adik makan sayur, makan dulu sayur itu butet. Terus adik-adik gak mau makan, pasti mama papa sedih, kecewa, mau marah pasti ke adik-adik, ya kan? Nah adik-adik, dari Yunus kita belajar untuk taat adalah suatu hal yang penting. Jadi jangan lupa untuk taat kepada orang tua juga ya adik-adik. Sampai sini dulu ya adik-adik cerita hari ini. Kita mau tutup renungan hari ini dengan berdoa lagi. Yuk dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk renungan hari ini yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus berkati kami, untuk kami selalu taat dalam melakukan perintah orang tua kami dan juga perintah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalankannya dengan baik di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.